Dewi Rahayu dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya mau memenuhi mata kuliah Ibu Arum. Di sini saya dengan Pak Herdian, panitia PPKMB tahun 2025. Apa tuh kita? Oh ya Pak, saya ingin bertanya nih, untuk tahun ini itu ada berapa kelompok sih? Ada 30 kelompok. Nah, untuk kelompoknya itu dibagi berdasarkan dengan provinsi yang ada di negara Indonesia ini. Itu kan banyak banget provinsi ya, Mbak. Misalnya kelompok 1 kelompok Bali, kelompok 2 kelompok Jawa Tengah begitu. Nah, kemudian mahasiswa tersebut nantinya akan itu kan ada topi ya. Nah, di topinya itu nanti akan digambar. Nah, sesuai dengan misalnya di daerah Jawa Tengah rumahnya apa, senjata tradisionalnya apa, makanan khasnya apa. Nah, seperti itu nanti dimasukkan ke dalam topi tersebut gitu, Mbak. Oke Pak, lanjut pertanyaan kedua, apakah jauh lebih baik maba tahun ini daripada tahun kemarin? Jelas tahun ini lebih baik, dikarenakan kami persiapan sudah matang sekali dari kemarin. Kemudian ini terkait dengan narasumbernya juga untuk tahun ini hebat. Dan kemarin kami mendatangkan Pak Dion, terus kemudian kemarin Bu Isna, dan di hari ini ada Pak Najib, dosen UAD, seperti itu. Terus berapa lama sih Pak untuk persiapannya? Persiapannya ini sudah agak lama, ya sekitar 1 bulan yang lalu, mungkin lebih. Udah sering Rapat sama hasil-hasil? Ya, kami sering mengadakan rapat. Jadi rapatnya itu ada beberapa bentuk. Yang pertama kita rapat persi dulu, terus kemudian setelah rapat C kemudian kita rapat dengan tim fasil dan sebagainya begitu. Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya nanti informasi tersebut bisa merata. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, tahun kemarin itu kan bertema kebudayaan ya Pak. Untuk tahun ini tuh temanya apa? Temanya generasi muda. Generasi muda berdampak. Jadi harapannya saat ini kan kampus sekarang bukan kampus merdeka lagi, tetapi kampus berdampak. Nah, harapan dari program-program yang ada itu bisa memberikan dampak yang berkesinambungan untuk mahasiswa, dan pastinya itu dapat diterapkan pada masa hari mahasiswa tersebut ketika sudah lulus. Terus terkait tema itu, mengapa sih kok memilih tema berdampak? Ya itu tadi, supaya apa saja yang ada dalam PPKMB ini itu dapat memberikan dampak yang signifikan pada misalnya soft skill siswa, kemudian skill apapun itu yang bisa berdampak pada masyarakat. Bisa terjun langsung ke masyarakat. Ya sebagai contoh seperti program KKN gitu. Jadi kita bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia luar. Khususnya kita kan Gen Z ya. Gen Z itu kita perlu banyak banget mengelola informasi gitu. Dan penyesuaian zaman itu juga penting kan. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk pemateri pada saat hari pertama itu, pemateri itu siapa? Pemateri yang pertama itu dari Wakil Bupati Purjo Pak Dion Adiksi. Nah, setelah itu beliau menyampaikan materi wawasan kebangsaan yang tentang Gen juga. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan wirausaha dan bisnis, ada semacam soft skill seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini dari Pak Najib. Pak Najib itu kan ya kaitannya dengan teknologi digital yang sesaat ini. Itu sampai sore? Untuk hari ini kalau Pak Najib tidak, Pak Najib sampai jam 11. Tetapi untuk acara hari ini sampai sore sekitar jam 4 sore. Hari kedua ini? Ya, kalau hari pertama kemarin sama juga sampai sore. Nah, kemarin di hari pertama kita sempat mengalami kendala karena begitu acara dibuka itu hujan deras sekali, jadi kita harus berhujan-hujanan, dan alhamdulillahnya dari kita aman, tidak ada yang sakit seperti itu. Gebrakan di hari pertama. Ya, itu jadi yang pertama itu sempat kita kaget juga, ini berhujan, tapi alhamdulillah masih sudah proper, sudah membawa motor dan juga yang membawa payung, jadi aman gitu. Lancar sampai
bisa menampilkan dari seni, kemudian seni tunggal, seni ganda dan bergu, kemudian nanti dari menwang nanti seperti apa adaptasi dari mungkin dari UKM Rencana nanti menampilkan ya apa begitu ya, kaitannya bisa menarik daya tarik mahasiswa untuk mendaftar di UKM tersebut. Ya itu Terus juga sampai sore. ya itu sampai jam 2 ya, Jam 2. sampai jam 2 siang, mungkin bisa lebih sih karena tadi. Oke Pak, baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa meluangkan waktunya bagi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah. Semoga harapan saya ke depannya di tahun ini ke tahun sebelumnya, tahun kedepannya semoga lebih baik lagi untuk acara PPKMB-nya. Semoga lancar semuanya. Baik Pak, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Laila Nabila dari Prodi PGSD semester 3 kelas B. Di sini saya akan mewawancarai salah satu panitia Masta, yaitu ada kakaknya siapa? Nama saya Dinda Rizka Amelia. Di Masta tahun ini kakaknya ada di bidang si apa? Saya di bidang kesehatan. Oh iya, di sini saya ingin mewawancarainya sebentar dengan Masta tahun ini itu apakah temanya sama dengan PPKMB tahun ini? Di tahun ini temanya berbeda dengan PPKMB. Terus tema masa tahun ini yaitu Indonesia Emas 2045, optimalisasi peran mahasiswa dan organisasi di tengah tantangan era Squity 5.0. Terus selanjutnya, apakah atributnya itu bagaimana untuk para maba yang ingin mengikuti kegiatan Masta? Untuk Imawati, untuk atribut dengan hijab marun, gamis hitam, sepatu hitam. Sedangkan yang Imawan, kemeja hitam, celana hitam, dan sepatu hitam, dan memakai peci. Apakah ada lagi seperti pin atau selempang? Ya, untuk pin, untuk Imawan di sebelah kanan dan peci. Ya, untuk Imawati dari bahu sebelah kanan. Terus Yang ketiga, pemateri masa sekarang itu apa siapa saja? untuk pemateri yaitu ada 3, yaitu yang 2 membahas tentang plaksau dan yang 1 itu materi membuat sendiri. Pematerinya itu dari internal atau dari eksternal? Untuk pemateri dari eksternal. Oh, dari eksternal semua berarti kan yang ketiganya. Terus terkait masa tahun ini itu kegiatannya ngapain aja? Untuk di audit itu membahas tentang materi-materi. Nah, yang kedua pas di lapangan itu untuk orasi. Oke. Terus apakah ada penampilan khusus dari mastanya sendiri? Pada saat pembukaan Masta, untuk penampilannya itu ada dari tari, tapak suci, dan hawin. Berarti itu seperti UKM Muhammadiyahnya ya. Ya, selanjutnya kira-kira persiapan Masta tahun ini itu sudah dari tahun. Untuk persiapan Masta tahun ini itu udah dari bulan ini. Ini sudah sangat matang ya. Ya, selanjutnya dan yang terakhir, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh maba saat mengikuti kegiatan Masta? Tentunya ya pasti atributnya harus sesuai ya. Dan berkelompok membuat tugas yang ideal. Oh ya, berarti setiap kelompok diwajibkan membuat satu jariah saja ya. Baik, terima kasih. Sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Baik, terima kasih. Semoga masa tahun depan akan baik. Semoga tidak ada halangan apapun. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.